Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema Anugerahnya membuat aku ada sebagaimana aku ada sekarang, yang didasarkan pada Mazmur 144 ayat 1 dan 2. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ada peribahasa yang mengatakan bagai kacang lupa kulitnya, yang memiliki pengertian bahwa orang setelah berhasil sukses dalam hidupnya lupa akan masa lalu atau asal-usulnya, bahkan menjadi orang yang sombong dan lupa diri. Melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini mau menunjukkan Daud bukanlah orang yang seperti itu. Daud dahulu hanyalah remaja muda belia tak berpengalaman yang cuma mengembalakan beberapa ekor domba ayahnya. Ia pun tidak termasuk hitungan untuk menjadi prajurit perang Raja Saul seperti ketiga kakaknya. Namun dalam perjalanan hidupnya, ia kemudian menjadi seorang raja yang besar, memiliki kekayaan, kelimpahan, pasukan perang yang handal. Dia memiliki juga kecakapan menyusun strategi dalam peperangan dan selalu menang, sehingga bangsa-bangsa tunduk di bawah kuasanya. Sekalipun demikian, ia tidak menjadi sombong. Dia merasa bukan siapa-siapa. Dia sadar bahwa dirinya lemah, rapuh, dan tidak memiliki kemampuan. Itu diungkapkan dalam Mazmur 144 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Dia sadar akan kefanaan, kerapuhan diri. Dia sadar hidupnya singkat seperti tarikan atau hembusan nafas. Namun diperhatikan Tuhan sedemikian rupa, sehingga ia memiliki kedudukan, kekayaan, kemampuan. Dalam 1 Tawarik 17 ayat 16, Daud mengatakan, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Itulah sebabnya dia mengatakan, "Terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang." Dia menyadari betul bahwa dia ada sebagaimana dia ada, itu semua karena anugerahnya, karena kasih karunia Tuhan kepadanya. Tuhan yang melindunginya, yang digambarkan sebagai gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan, kota benteng, penyelamat, perisai, tempat dia berlindung. Tetapi juga Tuhan dikatakan yang mengajar dirinya, sehingga dia memiliki kemampuan untuk bertempur dan berperang. Banyak orang setelah berhasil dalam hidupnya menjadi sombong, lupa diri, seperti kacang lupa akan kulitnya, menganggap semua itu karena kepandaiannya sendiri, karena kerja keras atau usahanya sendiri. Kita harus selalu ingat bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa campur tangan Tuhan. Jika kita ada hari ini sebagaimana kita ada, itu semua
karena anugerah Tuhan kepada kita. Sikap yang rendah hati dan bersyukur adalah sikap yang senantiasa harus nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti yang juga diungkapkan oleh pemazmur dalam Mazmur 115 ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami lagi bahwa kami ada sebagaimana kami ada itu semata-mata karena anugerah-Mu kepada kami. Ajarlah kami supaya selalu rendah hati dan bersyukur, dan kami nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita.